Emang menurut lu siapa kalau top scorer? Ronaldo? Kalau gue bilang Ronaldo, lu bakalan sebel nggak? Gapo. Ronaldo. Gue sih berharap. Gue berharap Ini banyak banget nih yang ngecap katanya gue tuh hatersnya Ronaldo. supporter terbesar lo adalah orang yang paling banyak kritik lu sebenarnya kan. Ben, Ya. Perancis, Australia. Pokoknya buat Kayak mahal teman-teman kecil. yang masih ikutan, ini rumus pastinya atau hukum pastinya. Tidak ada penjudi yang akan menang. Iya. Tidak ada rumusnya penjudi. Nggak ada. Tidak ada. Wah, langsung. Bandar nggak takut lo menang. Iya. Bandar takut lo berhenti. Nah, iya bener. Buset deh. Offset John. Gila. Lu semua profesi dalam sepak bola mau lo ambil ya? Main sayap, jadi striker, jadi sport anchor ya kan? Sekarang jadi wasit juga. Gua pengen jadi ketum federasi. Yakin? Tapi cabang olahraga perahu naga. Oh iya. Tenang aja PSSI mah wah, berat lah. Lo yakin menjadi ketum sekarang? Enggak. Jangan. Ben siapa nih, apa kabar? Ibnu Jamilo. Kabar baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja, Ben? Ya biasa syuting, stripping, meneruskan inilah karir sinetron lo. Enggak. Saya udah ngasih netron. Meneruskan karir Nggak lo. laku kalau gua Enggak nggak dong, bukan gak laku. PH yang udah gak laku sama lo. Aduh. PH nawarin program sama lo tolak gimana coba? Syuting, YouTubean juga, terus ya ada kerjaan lain, kantor-kantor ya semua gue berkiblat sama lo lah tuh. Wah, berarti lu ada mainan ginian juga kan? Ada dong. Bisa lah collab nanti. Ya balik, harus dong. Siap. Pokoknya gue selalu nanya sama Ibnu, ini lo kerjain apa? Gue ikutin gitu. Pokoknya gue ngikutin lo aja. Nah, kalau ngikutin, lu ngikutin Piala Dunia pasti dong. Pasti dong. Nah, opening ceremony deh kita ngomongin nih pasti banyak banget, kayaknya masih viral juga nih. Iya, kemarin gue sambil ngisi acara juga kan di SCTV, terus pas balik gue nonton akhirnya. Gue mau nonton, ya kan sebagai penggemar sepak bola kita ngikutin Jongkok ya. Ngikutin Jongkok. Tapi bagus sih, bagus. Iya. Show-nya menurut gue pas, nggak bertele-tele, nggak terlalu show off. Gue kira Qatar bakalan bikin opening ceremony yang agak berlebihan lah, karena mereka pasti pengen nunjukin kan, nih the first Middle East World Cup nih gitu. Cuma menurut gue oke. Terus ada sentuhan touching dari Morgan Freeman sama yang itu apa ya tuh? Siapa tuh dia yang Dia orang Arab itu itu? namanya Ganim kalau nggak salah ya. Ganim ini adalah seorang mahasiswa juga yang kuliah di Inggris. Difabel. Dia punya video tentang memotivasi, dia seorang motivator. Terus juga dia banyak banget hal-hal yang dilakukan padahal dia punya keterbatasan. Tapi keterbatasan itu ternyata nggak berarti buat dia, malah justru dia bisa makin loncat sukses. lebih jauh gitu ya. Nah, itulah yang diambil angle-nya sama Qatar untuk jadi ambasador. Iya, keren. Maksud gua ada Morgan Freeman juga. Iya. Morgan Freeman kan selalu jadi narator kan, suaranya tuh kayaknya vibrasinya langsung kerasa. Keren banget cerita singkatnya dari Morgan Freeman kan, ketika dia cerita tentang kesetaraan, tentang respect. Terus yang sebelah sini juga si Ganimnya juga ngomong soal ya pokoknya membuka mata kalau negara-negara Arab itu selalu tertutup, itu nggak open segala macam, bahwa mereka juga pengen lihat diversity dari keberagaman warga. Gitu. Ini sekarang soalnya menurut gue perlu dibahas juga dari kita anak bola lah gitu, ngomongin soal LGBT dan juga pride nih, bahkan di Premier League di mana mereka benar-benar udah support abis, bahkan Kapten Ben aja udah warna-warni terus pintuin. Cuman ada beberapa kultur kita terutama di timur yang emang kalau ditanya terus kita harus openly di depan publik untuk berbicara, kita juga sulit kan. Betul. Di satu sisi sebagai manusia aja kita bisa bilang ya gue sih nggak ada masalah, tapi ada value-value, ada agama, ada apa yang kita juga nggak bisa berpendapat sebebas itu gitu loh, maksud gue. Pentingnya dari kesamaan, betul, humanity, terus juga respect. Iya, agree to disagree. Kan yang dibilang rukun menurut gua, rukun sportsmanship itu bukannya kita sama seragam sependapat, tapi kita beda pendapat, tapi kita bisa duduk sebelah-sebelahan nih. Itu ya nggak salah, gua pilih bintang tamu. Pokoknya hari ini kayak banyak bacot. Banyak kan ngomong ya bintang tamu hari ini. Vitamin banget, daya serap tinggi. Waduh. Ben, lu kalau ngomongin Piala Dunia, jagoan lu siapa kalau kita boleh tahu? Iya, kalau kita boleh tahu sih negara yang sudah kita kunjungi berkali-kali ya. Yang kita belum kunjungi lagi semenjak pandemi, semenjak berkeluarga. Nggak punya duit lagi, woi. Iya. Dulu gue mau Ibnu tiap tahun ini. Terus ya kita ke UK nonton bola. Sekarang
Pokoknya kita offset terus lah ya. Offset terus, begitu dapat duit, offset lagi keluar. Offset lagi. Offset tuh maksudnya keluar. Nuh, nonton tuh MU ini, pertandingannya apa aja? Ini ketemuan London. Gaya banget. Habis punya anak satu, nggak ada. Urusin rumah dulu. Inggris. Masih berharap sih gue once in a lifetime lah gue ngeliat Inggris bisa angkat piala. Tapi untuk tahun ini gue nggak tahu ya. Gue World Cup yang sekarang gue malah ngeliatnya cukup ngerata sih, nggak ada satu negara yang cukup dominan gitu. Ya, banyak banget nih pengamat, terus bahkan juga FIFA 23 menjagokan Argentina. Iya, ya, simulasinya ya? Iya, simulasinya. Dan memang dari datanya, Argentina ini sudah berapa ya, 36? Satu pertandingan lagi bisa nyamain Italia kemarin, yang tidak terkalahkan. Oh ya bener loh? Iya, jadi memang timnas Argentina ini lagi wangi. Atau emang generasinya pas di umurnya nih sekarang nih, semuanya yang dulunya lagi growing, emang di tahun 2 tahun ini emang golden generation ini pas jadi nih secara mental. Ya. Beberapa pemainnya juga kayaknya udah pernah tampil di turnamen gede, terus kemarin yang juara Copa juga dia kan. Betul. Ya mungkin dialah yang akan. Pengecualian ini kan Messi udah mulai nih sebenarnya. Cuman tahun ini Messi menurut gue ya, gue harus tarik kalimat gue nih. Gue pertama kali waktu dia pindah ke PSG, curang lo ya gitu, lu pindah ke PSG terus udah gitu ya lu di klub besar tapi di liga yang sosoring ada penggemar Liga Petani ya. Bilang petani farmer. Cuman untuk pemain seumur dia yang udah secara skill, secara pengalaman udah cukup gede, kayaknya yang dibutuhkan tuh ego boost ternyata. Ini juga yang jadi berkah juga buat tim nasional Argentina, Ben, kalau gue lihat. Betul. Ketika memang Messi ini udah mulai tidak seujung tombak dulu, dia agak main ke belakang dikit. Dan ini kan Argentina juga Scaloni mainin begitu kan. Iya. Dia jadi malah justru untuk tim playmaker sih. Pendulum untuk si mungkin Lautaro Martinez atau siapa gitu loh, yang malah justru dipasang lebih depan. Dan secara kematangan, terus udah gitu kualitas passingnya dia nggak usah ditanyain lagi. Dia bisa naruh bola yang ibaratnya striker tuh dimanjain banget lah, dia bisa taruh di situ gitu. Lah, lu kalau ngomongin gocekan Messi sih emang udah ada duanya sih. Gua akuin lah, Ronaldo sih kalah. Kalah ya? Untuk masalah keeping the ball, gocekan, dan juga kualitas Messi tuh screening bolanya tuh jauh banget screening bolanya. Nah, artinya sekarang Argentina lagi matang, terus udah gitu ada si FIFA 23 e-sport yang selalu bikin simulasi dari tahun 2010 malah katanya. Dan selalu bener. Ya mungkin it is what it is gitu. Andaikan gini bermain. Misalkan Inggris ketemu Argentina. Rela kalau. Gue sih jujur gue pengen banget lihat Messi angkat trofi Piala Dunia sih. Satu sisi bener. Kayak gue mengacaukan studio lo deh. Terlalu bersemangat gue. Terus satu sisi kalau gue cukup respect dan mengagumi gitu dengan ini Messi. Tapi kalau ditanya siapa yang harus angkat piala, ya tetaplah kalau gue sih Inggris. Aduh, Messi nggak bisa angkat piala lagi loh. Aduh, tapi masih bisa loh dia. Nah, kalau ngomongin Messi memang lo nggak ada habisnya lah. Kehebatan orang ini yang awalnya dulu di Barcelona dulu bilang dia selalu mendapatkan dukungan, support yang bagus. Pokoknya apa-apa semua ke Messi dan Messi tuh dimanjain banget gitu kan bahasanya kan. Iya. Nah, kalau sekarang di PSG dia ternyata nggak perlu dimanjain, dia bisa ngolah sendiri. Bisa gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa. Ya gue ngomong gitu karena gue punya trauma dia bantai MU di final. Akhirnya gue emang agak subjektif ngeliat Messi. Nggak apa-apa, ini wajar kok. Wajar lah ya. Ngomong apa aja bebas. Cuman emang gue pernah baca bukunya Pep kan. Emang Pep itu dia bikin tim masuk ke Barca first team itu kan masih ada si Eto'o sama Ronaldinho waktu itu. Dia buang tuh dua orang itu. Karena dia udah lihat, wah ini prodiginya Messi nih, gue harus bikin tim ini buat Messi. Sebenarnya ada dua orangnya dibuang. Jadi emang dia 3 tahun di situ dia bentuk tim buat Messi. Makanya dia cabut cepet. Karena dia bilang, kalau gue masih ada di sini gue ngerusak kultur sepak bolanya Barca nih. Karena tim ini emang buat Messi gitu. Makanya gue agak, udah gitu dia bisa milih. Siapa yang mau dibeli sama Barca, dia mesti approve dulu. Iya, karena kan ini nggak sesuai nih dengan gaya gua. Ya Neymar mau masuk Argentina kan karena si Messi suka main online game sama masuk ke Alves. Barcelona. Sebelum Neymar waktu mau dibeli Barca, Pep, aduh cocok nih Messi ya. Terus dari Dani Alves bilang, udah gue sering main game bertiga sama si Neymar online katanya. Jadi udah akrab, cocok. Ternyata akrab kayak gitu. Gila. Segitunya. Keputusan berdasarkan dari hasil main game. Bisa kayak gitu. Nah, kalau lu ngelihat sendiri Messi bakalan, ini juga selain angkat piala, dia punya potensi juga nggak untuk jadi top scorer di Piala Dunia? Secara dari peran sih kayaknya enggak ya.
kalau dia masih memaksakan untuk itu kayaknya nggak. Cuma kalau buat MVP final, at least mungkin bisa. Kalau dia masuk final. Kalau dia masuk final kan pastilah dia akan jadi MVP turnamen juga kan. Tapi sebab kayak dia Ben, kalau menurut gua Ben, dia pasti akan bisa mendapatkan lifetime achievement. Oh iya kalau itu iyalah. Tapi untuk nanti berapa tahun lagi kalau dia udah pensiun. Ya udah ya. Makasih semuanya ya. Nah kalau ngomongin nanti nih lawan Arab. Lawan Arab. Argentina lawan apa sih? Lawan Arab pertama ya? Arab, iya lawan Arab pertama. Argentina lawan Arab. World Cup sebelumnya ketemu juga deh. Enggak ya? Oh bukan nih. Arab lawan Arab. Bisa nggak Messi bisa nyetak gol lah? Ya kalau golin sih turnamen ini dia golin lagi di World Cup berikutnya sih ya selalu cetak gol kan di World Cup. Kalau golin sih golin. Tapi kalau top skor gue nggak share sih. Emang menurut lu siapa kalau top skor? Ronaldo? Gue malah ngelihatnya biasanya top. Mbappe? Enggak sih. Ekuador loh, Ener Valencia udah gol bagus sama semalam. Nah biasanya kan lumbung gol tercipta tuh di babak-babak penyisihan. Malah biasanya coba perhatiin deh, World Cup itu top skornya kebanyakan number 9 sih. Karena memang biasanya kan kalau short turnamen gini, semua tim jarang main open. Semua pasti mainnya pragmatis lah, at least buat 23 menit pertama gitu. Biasanya dia akan ada post up, naruh satu orang di depan ya kayak Klose. Muncullah striker-striker, kecuali Ronaldo botak ya. Ronaldo botak itu udah nggak usah diomongin, itu different, dia alien lah gitu. Which dia juga striker juga gitu. Biasanya sih kayaknya bakalan striker bernomor 9. Gue berharap tadi Benzema sebenarnya. Tapi nggak bisa main. Nggak bisa main. Ya prediksi lu lah. Oke lah Messi. Siapa aja sih strikernya? Atau Argentina. Lautaro, Ronaldo. Harry Kane, Mbappe, Neymar. Kalau gue bilang Ronaldo lu bakalan sebel nggak? Gapo. Ronaldo, gue sih berharap. Gue berharap. Ini banyak banget nih yang ngecap katanya gue tuh hatersnya Ronaldo. Dia nggak tahu aja. Lu lihat nih acara gue nih, bajunya siapa? Ya enggak, karena gue memang ketika Ronaldo itu nggak perform, ketika Ronaldo mainnya nggak bagus, gue nggak serta-merta memuji dia. Nggak buta pasti, gitu. Iya pasti gue bakal bilang gila Ronaldo jelek banget, busuk banget, bapuk banget. Banyak banget fans yang pada marah. Supporter terbesar lo adalah orang yang paling banyak kritik lu sebenarnya kan. Contohnya siapa? Bini lu kan? Ya. iya gitu. Ya udah, maksud gue nggak perlu baper juga sih Ronaldo kalau dikritik gitu. Tapi nggak apa-apa, malah justru gue kalau menurut gue yang tadi lu bilang kalau Ronaldo jadi top skor, lu rela atau enggak? Gue sih malah justru kayaknya ada kemungkinan karena siapa lagi sih? Oke, langsung aja kita tebak nih Ben, lu Ben prediksi Argentina Arab. Ya udah pasti lu jagoin Argentina lah. Skornya gede sih feeling gue. Gede. Bisa lebih dari 2 gol, 3 gol. Bisa 3-4 kali. 3-4 gol. Gue malah ngeliatnya 3-4. 3-4. Salah satunya mungkin bikin Arab bisa ini hanya kebiasa sama weathernya aja kali. Tapi Argentina juga udah biasa kayak main panas. Biasa lah. Kayak nggak terlalu ngaruh. Oke, itu jadi temen-temen ya, lu kalau mau main tebak-tebakan sama temen lu main over aja banyak gol katanya. Iya. Emang berapa? Gua nggak tahu juga. Ya biasanya kan gede over under biasanya 1/4 nih kayaknya. Ya, kalau pertandingan ini bisa nembus 2/3 atau mungkin 3. Bisa deh. Jadi OJBet. Offside John Bet. Kayak semalam aja menurut gua Qatar lawan Ekuador gitu. Berani banget Qatar mainnya. Dia nyoba itu. Bukan berani menurut gua soto. Dia yakin kayaknya tuan rumah nih bakal skor berapa Ben? Apa? Prediksi Denmark Tunisia? Kayaknya sih ada 2 gol, 1. Ada 2-1 kayaknya. 2-1 kayaknya. 2-1 untuk Tunisia. Jamil ini suka tebak-tebakan skor dia emang. Iya, gua malah super poin. Dia nggak mau main abu-abu dia. Gua tuh lu nebak kalau cuma main ngambang-ngambang doang tuh kayak ya itu tempo dulu lah, prediksi ngomongin bola tempo dulu. Enggak seru aja gitu. Udah langsung aja tebak skor. Kasih sugesti yang baik lah buat para gambler lah ya enggak? Lo pernah jadi gambler gak sih? Pernah lah. Gambler tuh udah paling musyrik tuh kalau. Parah banget. Nggak percaya sama siapa-siapa. Pokoknya buat teman-teman yang masih ikutan, ini rumus pastinya atau hukum pastinya. Tidak ada penjudi yang akan menang. Tidak ada rumusnya penjudi. Nggak ada. Tidak ada. Wah, langsung. Bandar nggak takut lo menang. Bandar takut lo berhenti. Nah, iya bener. Dan selalu pasang atas. Pasang atas. Ben, Perancis Australia. Lawannya Australia nih. Australia itu kalau nggak salah sekarang udah masuk zonanya Asia ya? Udah. Iya, masuk ke zona Asia dia. Udah nggak dengan lawan di sana.
Prancis lah. Iya. Turnamen gede ya. Turnamen gede. Tergantung Prancis mainnya gimana sih. Socceroos juga kadang-kadang suka mengejutkan, at least bertahan gila-gilaan aja. Tapi kalau nanyanya skor sih kayaknya Prancis tetap menang sih. Bahkan mungkin bisa selisih 2 kali. Selisih 2. Bisa 2-0 atau 3-1 kali. Tuh 2-0 atau 3-1. Kalau gue selalu positif gol banyak sih. Iya, lebih enak ditonton kan? Iya, lebih enak ditonton. Kalau partai final beda cerita deh. Beda, serah deh. Itu pasti tegang banget tuh. Iya. Ya, kalau gua sih nebaknya nih kayaknya Prancis udah pasti pas Prancis. Ya, skornya berapa? Lu tadi 2-0 sama? Gue 2-0 atau nggak 3-1. Pokoknya selisih 2 deh. Itu bagus sih skornya, udah sama lah. Nggak memikir sih anjir. Oke, ntar kita tungguin aja ya hasilnya tebak-tebakan kita nih. Iya, bener apa enggak? Nanti kita tunggu aja Instagramnya Ben atau gua, nanti kita bikin challenge aja. Boleh. Kalau ada yang salah ntar, ini gua salah gara-gara tebak. Oke. Boleh. Ben, thank you banget ya. Aduh, thank you banget Jamil. Mau mampir ke sini ke acara yang ala kadarnya. Enggak tapi dong. ngangenin Offset John. Enggak dong. Kita tunggu ada brand yang berangkatin kita untuk Siap. Jamilo X Ben Kasyafani, let's go kita berangkat. Serah deh Liga apa Liga apa aja Liga ya. Prancis. Tapi Liga Prancis jarang ada di sini. Sponsornya banyak kan Liga Inggris kan. Waktu itu kita mau berangkat Liga Spanyol tuh. Oh, iya. La Liga. Oh tuh La Liga tuh. Iya. Akhirnya VV yang pergi waktu itu. Kalau ke Betis kan harusnya sama gue. Oke lah pokoknya. Siaplah selalu buat teman-teman yang mau kirim apa atau mau tap in di sini, silakan. Dan terima kasih, jangan lupa juga follow Instagramnya Ben @benkasyafani, YouTube gue juga Ben Kasyafani, di subscribe ya. Subscribe juga ya. Nanti kita ketemu lagi. Gue masih punya banyak ocehan tentang sepak bola, Piala Dunia dan lain-lain. Tetap di Offset John. Tweet lagi dong. Aduh, gila. Offset John. ini peluit beneran Ben. Ini peluit yang bising banget anjir. Iya.